谁愿前往？照管护姐姐，都。魔力被盗了。值得吗？是。神在天庭，魔在魔界。谁愿前往？照管护都。 Cerita bermula di Istana Langit ketika Kaisar Langit memerintahkan dewanya untuk menjaga kota Hu dengan sukarela. Konon, kota Hu merupakan kota yang dekat dengan genggaman iblis. Mengingat reinkarnasi milenium segera tiba, pastinya neraka akan bergemuruh dan tentu saja itu akan membahayakan kota Hu. Cerita berlanjut di dunia manusia, di mana sekawanan iblis menyerbu sejumlah petani yang tengah berladang. Cerita berganti di neraka jahanam, di saat sejumlah roh tengah mengantri untuk bereinkarnasi. Seorang manusia bernama Zongqi menyusup di tengah roh dengan misi mencuri kristal kegelapan milik Raja Neraka. Setelah berhasil mencurinya, kristal itu pun diberikan kepada seorang dewa yang bertugas menjaga kota Hu sekaligus gurunya. Raja Neraka yang mendengar kristal miliknya dicuri berusaha untuk tetap tenang. Dia mengungkapkan bahwa seorang gadis di balik salju sudah saatnya untuk membalas budi. Kembali ke dunia manusia, Zongqi yang ahli memburu iblis mencoba unjuk kebolehan dengan menaklukkan binatang iblis yang berkembang biak dalam rahim seorang wanita. Setelah cukup lama berjibaku, alhasil dengan mudahnya Zongqi dapat melenyapkan binatang iblis. Dia pun dapat berbangga hati atas kemenangannya. Tidak hanya menang di dunia, dia pun menang di neraka. Atas keberhasilannya, sang dewa memberikan kipas sihir legendaris yang terbentuk dari tulang dan darah kelelawar berusia 10.000 tahun. Rupanya sang dewa juga menanam jiwa iblis di dalam tubuh Zongqi melalui kipas sihir yang dia berikan. Jadi, kapanpun Zongqi membuka kipas tersebut, maka jiwa iblisnya akan muncul dan seketika itu Zongqi berubah wujud menjadi iblis. Tak berhenti sampai di situ, sang dewa juga membekalinya dengan sebilah pedang yang tertancap di tulang ekornya. Beralih di kota Hu, di mana masyarakat tengah berbondong-bondong menyambut iring-iringan kereta sirkus yang di dalamnya terdapat sejumlah wanita seksi. Rombongan tersebut mengaku berasal dari kota Lulan. Para penjaga yang tengah siaga mengungkapkan bahwa mereka tak diperbolehkan memasuki kota Hu tanpa seizin Zongqi.
Setibanya Zongkui menghampiri iring-iringan tersebut, dia tak luput memeriksa satu persatu barang bawaan mereka. Begitu sampai di kereta paling belakang, dia mendapati gadis jelita berdiri di hadapannya. Gadis salju dari barat, begitu dia memperkenalkan dirinya. Rupanya Zongkui merasa pernah mengenalnya. Alhasil dia pun mengizinkan rombongan tersebut memasuki kota Hu. Tibalah saatnya pertunjukan tari-tarian segera dimulai, di mana sejumlah wanita cantik dan seksi tengah unjuk kebolehan. Tak hanya cantik, mereka juga pawai dalam hal menari. Begitupun juga dengan gadis salju. Tak mau ketinggalan, dia pun turut serta meliuk-liukkan tubuhnya untuk menghibur ratusan pasang mata, tak terkecuali dengan kedua mata Zongkui. Di depan sebuah cermin di tengah kesendiriannya, sekilas muncul kisah kasih masa lalu yang belum usai, di mana 10 tahun yang lalu dirinya dan Zongkui terlibat jalinan asmara yang begitu intim. Kembali ke masa sekarang, untuk mengalihkan perhatian Zongkui, perempuan iblis sengaja mengirim surat untuknya. Sementara gadis salju menjalankan misi berikutnya dengan menyambut Zongkui di atas ranjang. Ketika gejolak rindu berkecamuk menguasai nafsu, tak ada pilihan lain selain mengulang keintiman yang dulu pernah terjalin. Belum usai, Zongkui merasa ada yang tak beres, kemudian meninggalkan gadis salju dan bergegas menemui Kirin untuk mengamankan kristal kegelapan. Benar saja, seketika itu tentara iblis menghampiri Kirin dan bergulat, sementara gadis salju bertarung melawan Zongkui yang sudah berubah menjadi iblis. Sedangkan binatang iblis memanfaatkan keadaan dengan mengambil kotak yang dia pikir berisi kristal kegelapan. Setelah semuanya berakhir, Zongkui segera bergegas kembali ke kamar dan menghampiri gadis salju. Dari sinilah Zongkui menyadari bahwa gadis yang dicintainya merupakan iblis salju. Di saat gadis salju menantang Zongkui untuk membunuhnya, Zongkui hanya terdiam. Di luar prediksi, dia malah sesumbar, takkan membiarkan siapapun menyakitinya. Sesuatu yang mengejutkan terjadi di neraka ketika binatang iblis membuka kotaknya, yang tersisa hanyalah sebongkah batu. Merasa ditipu, mereka memutuskan untuk kembali ke dunia manusia. Cerita kembali ke dunia manusia di mana sang dewa mengumpulkan rakyat Hu dan menawan sejumlah para penari iblis kemudian melenyapkannya. Tak terima, iblis salju lantas berusaha menyelamatkan rekan-rekannya. Namun sayang sekali, kekuatannya tak sebanding dengan kekuatan sang dewa. Alhasil dia pun jatuh tersungkur. Tibalah giliran Zongkui mendapat giliran membunuh iblis salju, namun itu tak dia lakukan. Dengan berlutut di hadapan sang dewa, Zongkui memohon belas kasih agar dewa mengampuni hidupnya. Alhasil dia pun mendapat tikaman pedang dari gurunya secara tidak sengaja. Tak berhenti sampai di situ. Untuk memberikan efek jerak kepada iblis salju, sang dewa sengaja merantainya dengan siksaan yang membuatnya kesakitan. Tak tega, secara diam-diam Zongkui melepas ikatannya kemudian membawanya lari. Cerita beralih di neraka ketika Zongkui berusaha mencari tahu jati dirinya dengan menemui Raja Iblis. Raja Iblis mengungkapkan bahwasannya
hanya iblis yang dapat memasuki neraka. Bahkan manusia dan dewa pun tidak bisa memasukinya. Lalu bagaimana Zongkui dapat memasuki neraka dan mencuri kristal kegelapan? Rupanya Zongkui sudah tewas karena bunuh diri. Sang dewa sengaja menghidupkannya kembali dan melatihnya agar dapat mencuri kristal kegelapan di neraka. Tak hanya itu, sang dewa nekat mengubahnya menjadi iblis agar dapat memasuki neraka untuk mencuri kristal kegelapan. Zongkui yang mendengarnya tentu saja tak percaya begitu saja. Raja Iblis mengungkapkan, dengan kristal kegelapan maka sang dewa dapat menguasai 3 dunia. Untuk menyelamatkan dunia, Raja Iblis memberikan seluruh kekuatannya kepada Zongkui. Untuk memastikannya, Zongkui segera menemui sang dewa dan benar saja, sang dewa berdalih bahwa keinginannya untuk menggantikan Kaisar Giok yang sudah bertahta selama 10.000 tahun tak bisa terbendung lagi. Menjadi dewa rendahan yang selalu bertugas di bumi tentu saja bukan keinginannya. Menjadi dewa tertinggi di langit dan menguasai 3 dunia, itulah keinginan terbesarnya. Sang dewa sengaja membujuk Raja Iblis agar mau menghisap roh rakyat Hu, sehingga mereka tak memiliki jiwa. Kemudian mengumpulkan roh mereka ke dalam kristal kegelapan adalah siasat liciknya. Tibalah saat-saat yang dinantikan di mana sang dewa membuka kristal kegelapan sementara iblis salju hendak merebut kembali kristal kegelapan. Pertarungan pun tak dapat terelakkan di mana iblis salju harus mengakui kekalahannya di tangan sang dewa. Melihat gadis yang dicintainya tak berdaya, spontan Zongkui berubah wujud menjadi iblis kemudian membanting tubuh sang dewa secara brutal. Zongkui yang mendapat ilmu dari Raja Iblis tentu saja dapat dengan mudahnya menyentuh tubuh sang dewa. Meskipun usahanya berlindung di balik pagoda, Zongkui yang menguasai ilmu Raja Iblis dapat begitu mudah menghancurkan pagoda tersebut kemudian membelah tubuh sang dewa dengan pedang miliknya. Alhasil dewa palsu itu pun lenyap begitu saja. Sementara iblis salju yang sudah tak berdaya melebur dan sirna. Yang tersisa hanyalah Zongkui dan kristal kegelapan. Saat itu juga jiwa-jiwa yang hilang kembali ke raga masing-masing. Dan penduduk kota Hu dapat menikmati hidup mereka sepenuhnya. Mengingat kristal kegelapan milik neraka, alhasil Zongkui mengembalikannya ke tempat semula. Tak berselang lama terdengarlah sayu-sayu suara Kaisar Langit menghampirinya dan memintanya untuk bereinkarnasi serta tinggal di langit. Seketika itu Zongkui terjun untuk bereinkarnasi dan cerita pun selesai.